Terus opening lu dong. Oh, udahlah, nggak usah lah. Nggak usah. Jadi anak komplek nih ngapain bang? Ngobrol-ngobrol nggak jelas aja. Lu kan anak komplek sini kan? Sekomplek gitu. Komplek. Makanya yang deket-deket dulu, anak komplek dulu yang gua ajak ngobrol. Kunci percobaan. Walaupun ngobrol nggak jelas apaan ya. Tapi lu maunya ke YouTube ini rencana. YouTube, terus apa? IG IG TV enggak sih? Bisa sih, cuman kayak enggak lah kayaknya kalau IG TV. Kalau enggak Cuman buat ini pelengkap aja kalau IG. Review. Jadi yang lo upload reviewnya. Kan gue juga ada unboxing, anak komplek yang unboxing. Berarti konten lo itu ngobrol Bumi Agung doang atau gimana? Enggak kan? Widya Asri, teman-teman lo. Semua pokoknya anak komplek. Cuman kalau di luar komplek gak boleh. Kalau dia tinggal nggak di komplek, iya makanya kayak Cipuncang tuh anak. Mesti pindah dulu komplek. Kayak Akohar tuh misalnya di Trondo kan bukan komplek dia. Makanya mesti pindah dulu ke komplek. Ya. Terus lu awal mulanya tuh kan lu kan enggak, lu kan awal mulanya ngeband di sini kan? Oh iya, mana komplek. Bumi Agung semua. Iya kan? Iya. Sama adek gue bukan sih? Enggak, adek lo mah sama Heru. Hah? Tapi gue dulu cerita. Bukannya maksudnya lu bukannya masih Neo adek gue lu? Kalau dulu tuh gue awalnya diajakin sama Heru. Tapi kayaknya karena gue bukan anak, waktu itu gak ngepang tuh musik gue. Oh beda aliran. Gue dengerin Muse. Terus gue dengerin Rasmus gitu lah. Gak zaman masuk, kita lah ya. Gak masuk lah. Nah Heru kan maunya pang banget kan. Nah kalau adek lu tuh kayaknya nurut-nurut aja kan. Dia sampai beli bass. Terus dikasih denger ya? Ini didengerin. Gue dengerin waktu gue disuruh, man udah nih dengerin ini nih. Rasmus dengerin Muse, dia dengerin. Mungkin intens nongkrongnya sama Heru lebih. Jadi dia lebih masuk. Enggak sih, kata gue karena dia ada tuntutan buat ngeband. Maksudnya membawakan, ya kan karena seband sama si Heru kan. Iya. Ada tuntutan lebih, jadi lebih ke sana. Tapi gue juga diajak kalau nggak salah ya. Waktu itu gue diajak sama Heru. Cuma entah kenapa, atau band mereka itu No 9 Clips itu tanpa gue gitu. Wah berarti gue gak jadi diajak dong. Coba gara-gara beda musik. Padahal gue skill gue di bawah lo lah sih waktu itu. Lo kan udah main super funk. Mana ada. Gak aku lo. Gue udah hampir sama lah sama lo waktu itu. Enggak cuma lah. sekarang gue lebih kayaknya. Jagoan lu lah. Jago sekarang. Jagoan lu, enggak dari dulu juga. Gue aja tahu Moka dari lo kan, minjem kaset Moka. Punya lu kan sih? Iya punya lu waktu itu. Kayaknya. 3 bulan gue pinjem. Tapi zaman dulu kalau dengerin kaset album ya. Kayak berharga ya, banget ya. Bener. Iya kan? Kayaknya apa gara-gara ini gak sih kayak. Ya gue gak tahu ya, zaman gue kan kayak mesti nabung lah. Seenggaknya kalau gak nabung ya malak-malakin minta-mintain Mana ada lo nabung. Minta-mintain duit. Lu tuh borju tau gak dulu? Lu paling borju lo. Mana ada. Iya. Anak-anak gue motor masih smash. Smash gue dulu motor gue. Terus zaman apa sih? SMA? SMA itu. Kita kan gue masuk sini SMA. Emang Moka zaman SMA ya? SMA lah men. Lu udah Force One. Force kan dibeliin sama nyokap gue juga. Yang enggak, jadi kalau lo bilang lo nabung buat beli Moka. Oh bukan. Maksud gue berpikir saat SMP. Gue sempet beli kaset. Tapi lo kesel gak gue bilang lo borju dulu? Ya enggak sih, karena gue gak ngerasa. Lo borju asli. Itu kan anggapan orang mungkin. Enggak, kalau zaman SMP kita kan rada ghetto nih kan di Bumi Agung ini kan ada stratanya. Orang-orang yang ini bingung tuh, Bumi Agung tuh di mana sih? Ini orang gak ngomongin. Gak tau Bumi Agung asli. Enggak, kan yang nonton juga bukan di Serang doang. Nah ini baru gue sebutin Serang, Bumi Agung di mana? Jakarta mana? Ya rumah Bandung kompleknya mana? Dani aja. Komplek lu. Enggak, karena zaman SMP itu gue ngerasain bang. Beli kaset nabung. Zaman, lu tau gak sih kayak ngedeketin cewek, terus mau ngasih hadiah, mau ngasih kaset. Iya. Nabung bang. Buat beli kaset kayak dulu Ceylon Seven. Ya pokoknya yang mengungkapkan perasaan banget lah. Iya sih. Tapi gue gak pernah nabung beli kaset. Soalnya abang gue yang beli, gue jadi warisan aja. Abang lu dulu yang ini. Ya buat gue musikalitasnya tinggi banget. Iya banyak yang ngakuin sih. Iya karena anak-anak sini kan cuman kalau main gitar. Ya walaupun gue waktu zaman SD nongkrong anak STM. Cuman ya maksudnya sekedar ya udah main nyanyi-nyanyi gitu. Terus dia udah di sini? Udah Bumi Agung? Udah dong SD. Gue main kan sama Om Indra.
Main sama Om Indra juga cuman gara-gara mintain rokok Samsu SD. SD udah ngerokok. Iya anjing. Jadi kalau gue Om Indra rokok Samsu. Ya. Makanya gue sering mintain. Kalau gue mau ngerokok tuh gue ke Om Indra. Jadi minta. Om, pergi rokok dong. Gitu. Sama Mas Bayu main bareng juga enggak? Main. Tapi kan Bayu kan bukan gue pas SD. Kalau mau Om Indra dari SD gue. Kelas 5. Tapi kayaknya. Kocak sih lo manggil Indra Om. Ke Bayunya lo manggil nama. Kan gak keberadik. Enggak lah. Iya, karena gue ngerasa kalau sama Om Indra itu waktu gue masih SD, dia udah gede kan. Kalau Om Bayu kan gue udah SMA kalau nggak salah, makanya jadi kayak karena udah terbiasa main sama anak STM juga gitu, maksudnya jadinya ya nyebut nama jadi kayak ya udahlah. Kalau STM sih lu keramat kan? Bukan, main sama anak STM, ya. Kan di sini banyak lu anak STM. Di Mang Ole. Hah? Ya. Di mana-mana lah di apa namanya fotokopi dulu. Fotokopi. Siapa sih namanya? Imron. Imron masih ini dong. Enggak, namanya Iron apa sih? Siapa yang namanya fotokopi itu ya? Kayak gue belum di sini deh pas fotokopi. Belum. Nah, itu yang rame. Rame lah. Iya. Antara geng, anak depan, anak belakang, ribut gitu guys, sering banget. Tapi yang musik emang cuma kita kayaknya ya. Maksudnya. Gue enggak. Gue di sini enggak. Gue tuh main musik gara-gara cuman di pensi, bukan pensi festival. Bukan, Pak. Gue gak pernah ikut festival malah. Maksudnya classmate. Perpisahan, tau gak lu kayak kelas 3. Inaugurasi, ya gitu lah. Nah, itu doang gue. Gak pernah sampai ini. Cuman gue dari dulu tuh gara-gara gak tahu kenapa ya. Iya maksud gue sampai kursus gitu kayak gak jelas juga gue kursus. Bener, lo paling jago waktu itu. Pokoknya udah patokannya super funk aja. Udah jago. Dulu gue kursus pertama gimana ya? Malah gue kursus pertama itu di Topas. Iya, di Topas gue inget. SMA tapi ya? Enggak. SMP gue di Topas itu. Gitar? Iya, cuman gue ngambilnya klasik. Anjay. Serius, gak tahu kenapa ya. Gue gak berpikiran, gak tahu gue. Nah, saat gue di Topas itu, gue cuma berapa bulan doang kan? Gue ketemu sama yang pendiri Topas, Om siapa tuh namanya? Ya gue gak tahu pendiri siapa. Ngobrol aja. Saya dulu bikin studio gini, gue gak tahu bikin tempat kursus. Oh iya Om. Emang apa sih Om nama kursusnya? Hah? Deketin lagi mikir dikit. Enggak kok, aman tuh. Hah? Aman. Serius tebal-tebal terus gitu tuh. Kayak si Agung loh. Kayak Agung mah lebih banyak gerak dari tadi. Kacau. Tadi Agung gosipin gue katanya. Gosipin cuman apa? Gak ada di video kan. Emang gosipin apa? Gue bilang besok Nagar juga mau kesini, gue bilang. Yaudah ntar gue ke situ lah, lu kan jualan yang mudah-mudahan cepet habis gitu. Tapi gosipnya apa? Enggak udah, lewat lah. Ntar tanya langsung, nggak enak gue kalau ini. Negatif kan kalau gosip mah? Ya enggak juga sih. Bukan gosip, ngomongin gua. Iya, belum tentu kan negatif kalau ngomongin. Tapi negatif apa positif kamu? Soalnya gue lama banget bang gak nongkrong bang. Enggak di sini. Enggak ini juga sih. Masih biasa aja si Nagar. Kalau ketemu. Lu sering nongkrong tempat gua waktu gue jaga PS gitu. Ya ngomongin lu lah pokoknya. Tapi emang 2005 gue mulai jarang nongkrong sama anak-anak. Gue malah jarang main bola doang. Kayak lu waktu zaman anak-anak main bola juga belum ada di sini kan. Tahun berapa? Pokoknya gue masuk sini tuh 2001. 2001 tuh gue SMP. SMA. Kita sangkatan iya, gak sih? Menuju SMA. Kita sangkatan. Emang iya? Oh iya, lu bete kan? Bete gue. Iya bener. Apa tadi lagi ngomongin apa tuh? Musik Topas. Iya Topas. Ya pokoknya lu tuh salah satu skillful tuh. Skillful lagi. Ya di komplek kan anak komplek. Lu kagak lah anjing. Pokoknya udah bawain funky kopral. Enggak. Funky kopral tuh udah skill. Lu tahu nggak zaman gua, maksudnya begitu di SMP gue itu ada yang lebih. Wah. Iya kan ini konteksnya komplek, di Bumi Agung. Ini bukan anak SMA. Bukan Serang secara keseluruhan. Gitu. Yang bawain Mr. Big gitu kayak. Iya. Oh gue tahu tuh, gue kan Mbak Pop bikin, gue kan sering kesini waktu SMP. Lu kalau nyertain nama orang harus siapa? Mbak Pop itu The Dengkot.
Ntar bingung orang. Senior, Capek bukan lagi senior tiba-tiba. citizen kayak apa ya? Apa? Former citizen, anjay. Gue sering minjemin kaset tuh. Mbak Popi mah Bon Jovi sih. Lu minjem kaset apa ke Mbak Popi? Michael Turok, Bon Jovi. Gue nggak tahu ya kalau Metallica kayak gitu. Gue nggak tahu si Om, gue manggilnya Om lagi. Pokoknya kaset yang ada di situ lah, pokoknya gue pinjemin aja. Dan untung dikasih. Tapi kayaknya dipinjemin sih kalau yang non Bon Jovi. Nah, Bon Berarti Jovi bener, juga maksudnya dipinjem. Lu minjem Bon Jovi juga? Iya. Gue tahu Bon Jovi. Bon Jovi zaman SD aja dari kaset itu. Nih makanya masih apa? Ya kalau lagu-lagu lama itu. Gue SD loh padahal masih. Anak SD zaman sekarang ada gak yang dengerin gitu lagu-lagu? Gak ada loh bang. Iya kan? Sinden Tosca aja, gue pernah pas manggung bawain Sinden Tosca. Kelihatan tuh yang apal, yang singelongnya. Yang ini ya? Ya udah toku-toku. Yang kayak baru SM. Sekarang kan gue sering di kedai kopi tuh. Jadi kalau main di kedai kopi, kalau gue muterin Sinden Tosca, ini. Apaan? Sejak engkau lagu siapa tuh? Demi aku dah. Lupa gue lagu siapa. Ya itu aja ya, udah. Itu. Yang nyanyi itu pasti yang udah 25 ke atas. Jadi kalau lo nanya misalnya masih ada gak yang denger itu? Kayaknya gak ada. Enggak, maksud di anak-anak zaman sekarang yang. Maksudnya gini loh, waktu gue SD itu kan gue. Maksudnya dengerin. Cara menikmati musik apa musik-musik di tahun itu? Bukan musik di tahun itu. Tapi emang beda sih ya, maksudnya musik. Mungkin anak sekarang lebih dengernya kayak yang. Hip hop. Ya hip hop. Ya apa namanya. Ya maksudnya yang aliran-aliran yang sekarang gitu kan. Kalau dulu kan yang rock. Yang viral di TikTok. Tolak ukurnya itu. Tapi sebelum ada TikTok gimana? Ya kita zaman-zaman kita. Belum lah. Dulu kan TikTok dihujat-hujat gara-gara Bowo. Orang-orang pada hujat-hujat Bowo. Maksud gue kalau zaman sekarang, kalau pengen tahu anak sekarang dengerin apa yang populernya. Kalau kita kan MTV kali ya. Yang diputar MTV pasti semua orang denger. Ya pokoknya 90-an mah kayaknya rock lah ya maksudnya. Tapi kita bukan 90-an kali, kita mah 2000. Makanya gue 2000 tapi dengerin musik tuh di lingkungan gue 90-an kan. Artinya kan tuh gue mendengarkan kan. Iya. Gitu. Maksud gue di zaman sekarang itu ada gak anak-anak yang kayak. Maksud gue sekarang kan kalau ini Dewa, kayak Sheldon Seven kan baru-baru ini lagi kan. Maksud gue sebelum-sebelum itu mereka kayak dengerin gak sih gitu. Kayaknya kan jarang kan. Kayak mencari tahu. Bukan mencari tahu ya apa ya. Karena lingkungan juga kali ya. Ya maksudnya lingkungan gue saat itu kan apa. Ya Mbak Popi gitu. Maksudnya yang emang udah itu terus tiba-tiba maksudnya gue situ ada kaset apa nih gitu. Terus kayak gue dengerin. Atau mereka suka muter terus gue dengerin. Akhirnya gue minjem. Ya. Gitu. Dengerin satu album ya pokoknya. Zaman dulu. Kalau radio lo dengerin? Dulu. Kayaknya kan Tolak Ukur juga radio. Jarang PBS. Sih. PBS masih. Maksudnya gak seintens. Iya. Ini denger tapi gak seintens. Ya kan zaman PBS juga. Kayak ada telepon-teleponan tau gak sih? Nitip-nitip salam. Enggak gue. Oh gue ngalamin. Iya kan. Lu dengerin itu. Iya. Kayak di anak-anak sekolah. Ya maksudnya ntar ya gue ini ya gue telepon. Ntar gue nitip kayak gitu aja. Link FM. Link FM lu tuh di mana ya? Sabta Marga. Iya Sabta Marga. Sabta Marga ya? Link FM ya? Enggak, setahu gua kalau zaman kita dengerin lagu itu sumbernya radio. Kalau Serang ya. Sama MTV udah itu doang. Sebelum ada Dahsyat tuh, belum ada tuh Dahsyat tuh. Hai, lama. Cuma kan Dahsyat tuh maksud gua jadi sumber informasi lagu yang apa yang iya, cuman zaman kita nggak ada. Maksud gue mungkin saat itu lingkungan gue, ya karena gue ada di lingkungan orang-orang yang beli kaset gitu dan mengikuti musik. Nah, akhirnya gue tahu dari situ. Oh radio sih sering malah bukan sering juga, nggak intens tapi gitu. Sering salam-salam buat si Anu di sana. Terus lagi ceritain nih lu mulai bermusik. Oh kita lagi. Iya. Jadi kalau gue pernah ini. Pertama di Topaz. Gue cuman kayak 2 bulan atau 3 bulan gue lupa. Gue keluar tuh gara-gara. Jadi yang ngajar gue sebenarnya itu anak IKJ. Keren dong. Iya. Yeah. Gue seneng Gar sama itu Gar. Itu orang Gar. Namanya masih inget tuh? Lupa gue. Gimana sih? Lupa. Kalau orang berpengaruh tuh berarti kan sebenarnya. Lupa Gar. Terus abis itu kan gila banget dulu.
sampai mau ke Cilegon. Dari Serang Cilegon jauh. naik mobil 3/4. Niat kan. PCI ya? Topaz. Bukan dong, depan di KS kampus dong. Depan kampus ya? Kampus mana? Deretan kampus teknik. Oh enggak, kejauhan, bukan. Dulu tuh di mana ya bilangnya? Pokoknya di dekat Hotel Krakatau di sini. Dekat, kalau sekarang tuh pertigaan yang ke kiri ke Hotel Krakatau, ke kanan muter balik tuh. Nah, di situ dulu, Gar. Itu gara-gara pas pokoknya udah 2 bulan 3 bulan dia harus skripsi, Gar. Si guru lu nih. Iya, dan dia harus ngelepasin ngajar. Begitu gua masuk ke guru, besoknya guru yang berbeda. Nggak tahu, kayaknya maksudnya nggak masuk. Iya. Berhenti. Di situ berhenti. Habis berhenti dari situ gue sempet ke Dekade. Oh iya. Oh ya, di Dekade ada sama sekolahnya Heru. juga ya? Ada sekolahnya juga ya? Ada kursnya juga? Gue gak tahu sekolah apa ya, pokoknya kursus ya, lah kurs, sama ya, Heru. Kurs. Nah, gue kursus di situ tuh gara-gara anak Dekade. Dulu kan vokalisnya namanya Ajis. Sering ke rumah Mbak Popi. Oh. Si Ajis. Ngedeketin Mbak Popi? Bukan. Temen? Ngedeketin Mbak Suci kayaknya. Oh aja ya. Iya. Gue lupa inget lah pokoknya ke situ. Berarti kalau urusan musik, sebenarnya lu connect-nya sama Mbak Popi. Maksudnya relate banget gitu ya? Perjalanan musik lo gitu. Sebenarnya gara-gara Om Indra sih. Maksudnya gue main ke situ gara-gara Om Indra. Tapi ya ada kaset-kaset. Iya, maksudnya kalau awalnya ketemu Indra. Terus berhubungan sama musikalitas lah, apa bermusik lo. Sebenarnya cikal bakalnya pas dari Mbak Popi, lewat Mbak Popi, maksud gue gitu. Iya, pokoknya dari pengetahuan lagu-lagu situ kayak gue termasuk ketemu siapa, Ajis tadi itu. Iya di situ, akhirnya kan kayak dia, udah lu kursus aja di ini, gitaris gua. Paham. Dekade gitu. Akhirnya gue kursus sana, Gar. Cuman gak lama juga, Gar. Tapi lumayan lama, lebih lama sih itu, lebih lama. Masih gitar tapi? Masih cuman ngambilnya elektrik. Oh. Enak karena gak ada klasik. Karena basic lo klasik masuk. Cuman gak tahu, gue sebenernya lebih seneng klasik. Kayak sepele banget tuh main super funk. Tapi Musik lu ngakuin gak super funk itu tolak ukur? Enggak. Tolak ukur men. Ya lu festival mana kalau lu gak bawain festival lu gak menang. Gak bawain super funk. Sumpah. Sumpah. Pasti ya at least juara 3 lah atau favorit. Asal bawain super funk. Iya abis itu ketemu Heru tuh. Promedia tuh Mas Heri, abangnya kan. Heru datang. Gue belum beres ceritanya. Iya kesana kan maksud lo. Yaudah. Iya, abis dari Heru gue berhenti. Tendi. Oh Heru. Bukan, Heru ini loh. Dekade. Iya. Abis dari Heru berhenti, pokoknya gue sempat, maksudnya enggak ini, akhirnya gue ke Tendi tuh. Gara-gara gue maksudnya sering ke studio, ngerental studio, terus yang lihat kayak dia main blues apa gitu. Itu formal kalau sama Om Tendi? Iya, kursus jatuhnya kan. Duduk berdua gitu. Iya. Iya itu sih, cuman kayaknya maksudnya gue gak tahu juga, maksudnya gak sampai yang advance ya. Gak naik segitu. Iya, makanya gue bilang kayak gue cuman mungkin penasaran doang atau apa. Berarti benar lo lebih jago dari gue waktu itu. Mungkin. Gue sih maksudnya gak berasa gitu ya. Humble banget sih lo. Kagak lah, hai. Cuman maksudnya ya udah, maksudnya kayak semua orang dulu kayak ya udah bisa gitu loh. Tapi faktanya gak gitu, Bang. Kalau zaman dulu. Lah lu kan belum di sini SMP. Gimana lu bilang? Enggak kan gue maksud gue pas gue kesini kan lo skillnya udah skillful lah. Skillful untuk seumuran kita ya. Itu berarti SMA lu kesini kan? SMA gue. Ya gue udah enggak musik lagi. Oh lu udah berhenti? Udah. Ya tapi maksud gue pemahaman cara lo teknik main musiknya udah ada. Ya gak hilang lah. Ya karena maksudnya ada basic mungkin kursus apa segala. Makanya gue bilang kalau gue ikut festival gue gak pernah kan. Ya makanya gue bilang kalau main tuh perpisahan doang aja. Gak penting ya. Aduh. Zaman kita tuh ragazi ya kan. Nyamuk besi. Gue inget banget tuh waktu festival. Ya nyamuk besi. Nyamuk besi tuh. Gue sempet seben tuh sama nyamuk besi. Almarhum Atata. Sempet seben? Maksudnya lo bikin band baru di luar project band. Oh. Udah jadi satu lagu mau rilis. Meninggal. Terus lu jadi balik lagi ke apa namanya? Perband-bandan. Iya dulu lu memulai itu. Dari Bumi Agung sih.
Iya berarti kan lu gak diajak dong. Waktu itu kan gak jadi kan diajak kan. Sama si Heru. Nah, terus? Fuck lo Heru, fuck. Heru tolong ya. Tolong ya. Heru tuh apa? Ini ya apa? High class aja. Heru tuh high class musikalitas. Masih. Gue malah gak tahu loh. Maksud gue orang-orang. Bukan high class ya. Enggak sih, dia itu kan dulu Heru itu termasuk yang bawa pengaruh sih ke. Bawa musik mengenalkan musik di sini. Ya salah satu. Cuma di satu sisi cara berkomunitas lah. Karena dia dulu apa sih dia Kelut Production apa? Lumayan gede tuh di skena di Jakarta. Pernah denger tuh Kelut Production. Iya Kelut Production. Dia dulu Heru nongkrong di situ. Ya mungkin komunikasinya beda lah. Ya, intinya dia ada sedikit pengaruh khususnya di Bumi Agung. Gue aja kagak tahu. Sumpah. Maksudnya adek gue ngeband pun sampai maksudnya bikin band gitu, gue aja. Mungkin kalau denger pernah lagunya, gue kayak sampai ya bodo amat gitu kayak maksudnya gue nggak pengen tahu kayak emang waktu itu kan emang gue udah nggak ini gak arti apa udah nggak ini musik banget lah maksudnya udah game lo ya. Iya, warnet cuy. Iya. Sang Mas. Iya lu udah. Jadi dunia luar Counter Strike ya, zaman Counter Strike. Counter Strike zaman di Ciceri gue main tuh pertama. Iya Bundaran. Gue sempet main sih. Gue udah mulai main di warnet tuh sampai parah. Zaman Ragnarok udah. Oh iya bener. Udah parah itu gue. Di anak-anak Bumi Agung musik, cuma lo yang gaming ya. Iya. Gue pokoknya dunia. Bener tuh main game tuh borju men. Main game itu. Gak borju juga. Justru gue main. Jajan lu tuh banyak loh dulu sumpah. Mana ada. Sumpah. Banyak. Iya. Emak gue lah mau ngasih banyak mana ada. Ada juga lo, ini. Pas zaman nakal ngerokok. Lu ngerti? Zaman nakal ngerokok anak-anak masih beli etengan di Pakarto udah ada belum ya? Belum ya Pakarto ya. Siapa dulu? Emo. Ya Mang Emo ya. Anak-anak mau beli sebatang. Lo jarum super sebungkus. Jarum super mana ada, gue dulu super ngarang aja. Udah super lo dari dulu. Enggak, mana ada. Berarti salah lu. Salah, lu mengada-ada lu. Pokoknya lu tuh bungkusan aja. Di antara anak-anak ketengan. Gue sigarilos. Dulu zaman. Mana ada sigarilos di keteng? Ada, di emo ya. Udah sih ngaku aja lu tuh dulu. Lu tuh jajannya banyak dulu di antara anak-anak. Warnet sih. Cuman gue di warnet tuh akhirnya ya emang boros sih sebenarnya. Cuman pada akhirnya tuh gue di warnet jadi nyari duit bang. Main game tuh nyari duit. Jual beli itu item itu? Entah itu mata uang, kalau zaman di era tuh Jenny. Ini mata uangnya. Udah kripto ya sebenarnya. Iya zaman prinsip dulu. Kripto kan sebenarnya. Terus nyari ini bang, ngebos. Ngebos tuh? Kalau dibilang tuh MVP-an, hajar bos. Jadi tuh nyari item. Itemnya kan mahal-mahal dari bos tuh. Ya itu, jadi dijualin. Ya udah, ntar kan dapat Jenny tuh. Ntar kan itu kan kelompok tuh kayak ada 7 orang. Gue lupa berapa orang ya tuh grup. Dapat barang, misalnya dapat barang item apa dijual in Jenny kan. Kadang ada yang in rupiah juga. Ya duitnya dibagi-bagi jadi. Jadi gue nyari duit dari situ. Sebenernya kayak apa ya? Ya nggak tahu, seneng aja kali main game ya. Jadi kayak ya sampai ya terakhir udah gue pindah di naksir, naik diusir. Gara-gara alpha gue tuh 3 bulan aja. 1 semester. Oh berarti lu bukan lulusan Keramat ya? Enggak. Lulusan mana berarti? CJ? Semunsa sih. Di si anjing. Bisa-bisaan. Emang lu gak tahu ya? Gak tau gue. Semunsa gue. Lupa kali gue. Mindahin emak gue biar gak Badung Semunsa. Sama aja padahal. Semunsa tuh sekarang Semansa kan? Iya Semansa. Padahal sama aja. Oh jadi lu lulusan Semansa? Iya. Oh iya benar. Iya. Semansa gue. Iya. Di Semansa juga parah, sama aja sebenarnya sampai nyokap. Tapi kelas 3 doang lo berarti di kelas 3 doang. Kelas 1 tuh alpha gue udah banyak. Mungkin masih pihak sekolah masih ini di Keramat maksudnya. Oh Riko udah lulus lo masuk Semansa? Udah dong, gue kelas 3 kan. Kalau Riko mah udah tua. Kita 2 tahun beda sama Riko ya? Kita kelas 1, dia kelas 3. Iya 2 tahun. Indah gue. Anjay anak Semansa. Iya dong. Cuman gue jadi jadi gak jelas. Kalau ada reuni Keramat, gue malu. Bukan, gue malah malu. Gue bukan lulusan Keramat, gue nganggepnya gitu kayak. Bagian ada misalnya ini Semunsa, gue juga kayaknya bukan anak Semunsa aja gitu kayak. Outsider ya di mana-mana. Makanya jadi kayak, gue nih ini mana sih gak jelas gitu. Tapi masih Force One tuh ya? Force One biru. Masih, ya cuman itu sampai lulus tuh. Orang kalau waktu itu minta beliin sampai
nangis darah udah. Sampai ya itulah gitu. Iya sih, tau lah ceritanya gue. Iya pokoknya. Aduh. Ya terus lu gimana musik itu dari Ya, terus ketemu Doli. Enggak, jadi kayak tersisih nih. orang-orang tersisih? Iya. Di komplek tuh ada orang tersisih. Doli Enggak, berarti ada kasus juga dong. Tadi enggak maksudnya lu kan sama Doli. Doli bukan No 9 Clip itu kan? Bukan, For Riot band gue mah. Iya kan? Iya. Berarti tadinya mungkin diiming-imingi juga di situ. Kayaknya. Akal-akalan si Heru. Akal-akalan si Heru. Kayaknya Heru tuh lagi apa ya, scouting ya gitu. Siapa yang bisa gue ajak ngeband nih. Kalau si Iman tuh kan iya aja kan. Jadi Iman yang ketarik. Sama Adam. Adam kan cilik rebel kan dulu kan. Cilik rebel kan dia. Main drum. Terus punya studio kan. Pabun. Bener. Kayaknya Heru memanfaatkan itu. Gimana caranya? Jadi sebenarnya tuh dibalik ke ituan dia ada maksud terselubung ya. Tapi pasti begitu sih emang. Kalau Ya, ngeband. iya. Ya maksudnya zaman itu kan ya yang ngerental pun mahal. Mahal. Terus maksudnya nggak sebanyak itu studio. Betul. Kayaknya udah banyak belum ya? Udah ding, udah banyak kok. Depan tuh dulu 69 ya? lupa gue anjing. Iya studio 6. Isi Yang sekarang Indomaret. itu kan. Iya si Copet. Gue lupa namanya. Anjing Copet tuh jadul amat ya. Iya. Mana itu orang ya? Gue sering nggak tahu. Masih saudara sama Agung kan? Enggak lah, temen CS mabok gitu. Galak ya. Gue sering ikut. Gue waktu zaman SD apa SMP, gue masuk main sama anak SD kan mereka sering ngerental. Oh, ketemu di situ. Bukan, ketemunya mah di sini. Cuman gue sering ikut tuh cuman kayak buat tiduran di studio tuh karena AC doang. Gue ikut dong, cuma tiduran gitu. Itu udah kursus? Belum. Tapi semenjak dari situ kayak pengaruh gitu ya, kayaknya kursus aja. Enggak sih. Malah enggak? Enggak. Berarti dorongan lu waktu itu kursus gitar apa? Gara-gara gue dengerin lagu-lagu sih. Maksudnya kalau waktu gue SD itu kan ikut ngerental ikut aja, bukan karena apa ya? Iya kan. Bukan karena pengen main. Nah, berarti gini, lu tuh demen nongkrong sama orang yang lebih tua. Itu kan satu. Iya, gara-gara minta rokok, bisa minta rokok. Iya. Terus lu ikut-ikut tuh orang-orang tua di atas kita zaman ngeband kan tuh, zaman ngerental. Iya. Lu ke bawah. Enggak, gue gak ada niatan. Cuman, jadi tuh mereka main pun, ya kan mereka kan anak STM mungkin udah, ya maksudnya udah begitu kan. Kalau gue SD saat itu gak ada pemikiran bang. Iya sih. Cuman pengen ngikut, cuman mau ngadem karena AC. Terus ada abang-abangan kayaknya aman gitu kan. Ya enggak juga. Istilah sekarang tuh abang-abangan. Emang iya. Kayak maksud dulu mah aman-aman aja sih. Kayak maksudnya gue, lu tau gak sih gue bocah gitu kayak, ya gue mau diapain sih gitu. Kayak, ya udah ikut aja gitu kayak Ya, anak ngerti. ini. Cuman gara-gara AC doang mau tiduran di studio. Di 68 ya? Gue gak tahu udah lupa. Iya. Pokoknya depan Bumi 68. Agung aja. Sekarang mie ayam tuh. Kayaknya pas kalau gue itu gara-gara SMP sih. Kayak ada perpisahan, kayak mulai dari situ terus denger lagu kayak dulu tuh ya kayak Lu SMP 1 ya? Enggak dong, SMP 7 gue. Jadi kayak ngeliat dulu tuh orang apa? Yang main-main band di perpisahan tuh kayak keren banget ya gitu ya. Kok bisa ya? SMP gitu. 7 emang banyak Mana tuh. ada. Banyak Oh yang main banyak, musik, Yosep. iya. Salah satunya makanya gue bilang Iya. pada zaman itu yang gue Mr. B kayak Ya, SMP, Yosep gue anjing. anak musik tuh SMP 7. Emang SMP. iya dicapnya, gue aja gak tahu. Enggak, maksudnya banyak gitu tuh. Pelajar apa siswa-siswanya tuh Si di Diki kan musik. juga SMP 7. SMP 1 malah enggak ada kan? Karena belajar terus kali ya. Ada dong. Enggak ada. Cuma enggak sebanyak SMP 7. SMP 6, SMP 5-nya malah dikit. Malah sebelah-sebelahan. Si Diki, Beke, SMP 7. BK SMP 7. Banyak tuh. Kacang ya. Anugrah. Angkatan Dia kita tuh. angkatan siapa ya? Anugrah. Angkatan kita itu. Gak tahu emang SMP 7 dia. Kayaknya SMP 7 deh. Kayak bukan lah. Iya kalau sama BK itu ada si Kacang berarti. Emang iya. Berarti bukan angkatan kita lah di bawah. Empeng. Tau kalau Empeng? Iya terus lu sama Doli gimana lanjutin Sama cerita Doli tadi? tuh, Ini kalau jadi apa? kita kemana-mana anjing. Bapak tongkrongan tersisih tuh. Lu bikin lu jadi ini. Karena dendam lu. Doli. Oh Doli karena dendam apa lu? Doli. Lu. Enggak, kalau gue biasa aja. Karena kan gue di sekolah juga ngejam kan. Sama anak-anak bete. Terus Doli tuh kayaknya ngeliat juga. Ya tadi ya, di peringkat skillful anak Bumi Agung tuh gue top 5 lah kayaknya. Masuk. Masuk top 5. Jago kok. Soal bergitar. Tapi lo paling jago waktu itu. Enggak.
Gue udah gak bermusik bang di situ. Ya enggak, kalau main gitar tuh lo udah yang chord rumit tuh. Iya beneran serius. Bawain coklat tuh kayaknya sepele banget lo tuh. Lu jangan drama lu. Enggak, disumpah gue inget waktu itu apa ya, pas coklat album Karma itu. Gue nanya ini ke lo, gue nanya soal lagu yang ku tunggu. Ini chordnya kemana bang? Lo ngasih tahu ke A minor. Iya SMA. Itu lo yang udah, lo pokoknya dari pemahaman chord aja lo beyond waktu itu, teratas gitu. Nah gue di top 5 lah, di top 5. Udah tuh akhirnya pas Heru udah ngeband, ya udah gue biasa aja. Jawan gak tuh? Gak dengeran. Masuk. Heru udah mulai ngeband. Udah biasa, nggak lama beberapa waktu berlalu gitu. Si Dolly sama Kinoy sore-sore ke rumah. Ngapain anjing? Gila keren loh pada. Ke rumah. Wih, Dolly, Kiki, Gigon. Nah apa ini gue bilang? Dulu ada handphone ya? Maksudnya ke rumah. Belum. Ya ke rumah aja ya? Iya ke rumah. Berduaan tuh. Udah apa nih sore-sore, inget gue jam 4:30 itu. Mau menjelang maghrib aja pokoknya. Gue ngebayangin anjing. Serius si datang. Iya gue ngebayangin si Dolly jalan sama si Kinoy gitu ya. Ke rumah gue. Padahal rumah dia di ujung sih. Rumah gue lumayan jauh lah. Apalagi Kinoy di ujung. Datang, ada apa? Dol gue bilang. Ini gue mau bikin band sama Kinoy. Ada rencana. Gitu. Iya. Enggak, udah bikin band gue sama Kinoy. Berdua? Emang udah jalan berdua? Belum bikin berarti kan? Nah ternyata pas momen itu dia udah punya satu band lagi tuh. Gimana sih banyak amat? Jadi band gue yang For Riot ini sebenarnya kayaknya si Dolly gak puas sama band sebelumnya. Yang udah sama Kinoy juga. Gara-gara beda aliran, ada salah satu. Gak ngerti gue, pokoknya dia tiba-tiba datang ke rumah. Gar ngeband yuk katanya. Wah ayo boleh, bawain lagu apa? Kita bikin lagu aja katanya. Rocket Rockers. Wih, kok Rocket Rockers? Tahu gue bilang kalau Rocket Rockers. Maksudnya gimana sih bikin lagu tapi Rocket Rockers? Iya kalau lagu orang maksudnya kayak Rocket Rockers. Oh gitu. Modelnya. Terus? Ya ayo aja. SID zaman SID baru nongol tuh kan. Tapi SID waktu zaman adik gue kayak dia sering ini banget SID. Iya lagi hype banget tuh album Pang hari ini. Kan masuk ke MTV kan. Iya. Kayak Pang pertama yang masuk MTV tuh kan SID tuh. Udah ayo ngeband gue. Bawain lagu siapa? Gue kan gak punya kasetnya ya. Dia bawain lagu siapa ya? Lagu Ataris apa? Ataris. Punya amat dong gue kaset Ataris. Udah gue bilang ini, udah bikin lagu sendiri aja kita. Ya udah ayo bikin lagu. Dia lihat tuh salaman loh. Ajak salaman loh sih. Sumpah. Kayak gitu momennya tuh. Dia tuh gak lama nongkrong di sini. Promedia di tempat Heru. Pak Bun udah tutup tuh studionya Arida Studio tuh. Ya cuman jadi nyewain doang. Iya nyewain. Pas, pokoknya ke Agras kalau nggak salah gue pertama kali ngejam tuh. Agras tuh di mana ya? Gue Ciputat. Oh iya benar. Ciputat. Komplek kan? Komplek. Ke Agras sekali. Kayak gak enak amat nih ngebandnya bertiga doang. Ngajak si Ilham. Ingat kalau Ilham? Ilham siapa? Ilham yang suka rambutnya botak aja. Lupa gue. Belakang rumah Gigon. Lupa udah. Gak inget lo ya? Terus? Udah itu. Udah ajak Ilham aja. Tahu gak kenapa Dolly ngajak Ilham? Kenapa? Karena Ilham dititipin rumah kosong. Dikasih kunci rumah kosong. Sama saudaranya tetangganya gitu. Di sini juga. Di deretan rumah dia. Jadi tempat briefing. Jadi mungkin dari si Heru juga. Si Dolly aja yang begitu ada pemikiran begitu ya. Iya, Heru kan ngajak Adam supaya. Hey Anda Heru. Ya. Adam Anda ditipu Heru. Dibohongin. Anak kecil biar punya studio. Udah diajak ngeband. Biar ngerentalnya gratis. Bajingan kau Heru. Gak ada yang bercanda. Bercanda lah. Itu serius. Tapi bener Ru. Iya sih zaman itu ya. Iya. Situ. Tapi sama kayak menurut gue malah pengaruh Bumi Agung tuh di luar juga ada. Nah, di skena tuh. Gue yang gak ngerti maksudnya. Ya makanya gimana tadinya tuh ya.
Iya gue bingung anak Bumi Agung bisa nongkrongnya di veteran gitu maksud gue ya. Iya maksudnya kayak terdepan lah gitu lah kalau Emang iya. Gue gak tahu sih, gue gak sampai segitunya ya ini perhatiin. Tapi maksudnya kayak pada akhirnya tuh anak Bumi Agung bisa ke kota gitu. Enggak, zaman dulu kan gak iya ada, sih. kita gak tahu kan. Ya karena memang perkembangan zaman juga, cuma ya karena mungkin di anak-anak kita, anak-anak kompleks ini ngikutin zaman itu perkembangannya. Iya dari bermusik itu dari sih. bermusik. Kenapa gue bilang Bumi Agung lumayan terdepan ya? Setelah For Riot sama Non Encrypt nih, band Heru ini. Sebenarnya band Heru sih yang agak up banget permukaan ya. Kalau band gue kayaknya gue itu underratednya lah. Underratednya For Riot itu. Nggak lama berhasil. Maksud gue gini, berhasil ngasih anak-anak angkatan siapa ya? Angkatan Kipli, adiknya Doli itu. Iya, maksudnya berhasil apa? Bikin event mereka, bikin gigs. Anak Bumi Agung. Yang bikin. Terus? Namanya apa itu nama komunitas yang mereka bikin tuh ya? Dulu kan kalau yang event-event lah biasa anak-anak kandang babi gitu. Iya, cuma maksudnya. Ini mau menciptakan terobosan gitu ceritanya. Menurut gue begitu. Terus? Ya pokoknya started dari Heru itu sih. Gitu. Heru. Terus ada si Bodak, Rifki Bodak. Tahu. Ya. Kan dia ngeband juga tuh. Gue nggak tahu sih band-band Bumi Agung itu. Maksudnya yang gue tahu kan yang karena satu tongkrongan ya band adek gue yang gue tahu kan. Ya terus lu. Tadi gue kira tuh sebelumnya awalnya lu tuh sama adek gue. Pernah. Iya ya. Enggak, itu karena kan ini gue. Ya itu kali fase-fase awalnya. Kagak Gar, maksud gue adek gue kan kagak pernah cerita apa, gue nanya juga kagak. Cuman maksudnya secara gue ngelihat maksudnya ini ngeband ini gitu. Gue gak tahu siapa personilnya, gak tahu. Ya tapi maksudnya ketika itu For Riot sama Non Encrypt itu tetap memang bareng, emang tetap di Promedia itu di Mas Heri nongkrongnya. Gue di Promedia mainnya Empire mulu. Iya orang gak ada internet Mas Heri. Main itu bukan main, belajar AutoCAD. Iya benar. Sebenarnya kagak, ya dibilang jelas, dibilang enggak juga kayak ngapain ya. Iya ya, lu mah sebenarnya ke komputer ya. Iya, gue kayak lebih ini. Pas anak-anak lain di musik, di motor. Kalau motor sempet gue. Cuman gue kayak gitu sih di motor juga. Zaman SMA begitu. Gue motor gak tahu malah anak-anak sini motor. Si Irfan ya. Gue gara-gara di SMA aja sih. Maksudnya pengaruhnya tuh di SMA balap-balapan itu. Cuman gue sendiri tuh kalau balapan yang beneran lu kayak di Pandoan nih pandean tuh. Gak pernah gue bawa. Suka ngebut-ngebut tuh kalau berangkat sekolah doang. Iya buat mancing, agak menarik perhatian cewek-cewek ya. Enggak lah, mana ada lu bayangin dari Serang ke Keramat ada cewek. Keramat cantik-cantik kali angkatan kita. Bukan di jalannya maksudnya lu ngebut-ngebutan datin siapa, kagak ada. Orang gue juga datang tuh baru berangkat jam 7 lewat, gue balik dari warnet. Ini kagak mungkin udah pada sampai sekolah semua. Berarti sebenarnya kayaknya dari musik lo dorong motivasinya apa? Random aja gitu berarti ya, sampai ke motor-motor juga random berarti. Kayaknya dulu ya antara random sama ada pengaruh dari lingkungan ya kalau buat gue. Kalau motor lo dari mana pengaruhnya? anak SMA zaman si bedol kecil. Di Keramat tuh banyak kan. Ada tuh yang kasep tuh anak Keramat tuh Ereking, apa namanya? Boski ya? Angkatan gue si Boski kalau Ereking. Gue dibonceng dia pernah tuh keserempet mobil. Dengkul gue. Bawa King dia. Bangsat. Bangsat kau Boski. Itu cana gue sampai gitu lah dulu lah. Itu kalau motor dari gara-gara lingkungan gue. Si Boski itu. Tapi maksudnya banyak lah bukan Boski doang. Kayaknya yang famous Boski deh ya. Enggak ya? Pokoknya dulu yang anak-anak bukan masalah famous ya. Kayaknya yang tongkrongan paling lumayan ini. Ya bedol. Pokoknya gua. Ya pokoknya sama satu lingkungan itu Gar. Itu yang pokoknya nongkrongnya kalau nongkrong PLN. Nasi goreng PLN. Enggak di Pocis. Oh iya. Dulu kan kagak ada kafe. Ya ada mungkin mahal kali ya. Anak SMA dulu kan. Berarti kalau motor lo dari luar Bumi Agung ya? Dari SMA. Gue malah lebih banyak di luar Bumi Agung Gar. Zaman dari udah SMA. Itu. Ya warnet. Banyakan warnet. Ya motor. Ya Badung boy SMA. Ya.
Bumi Agung itu kan maksudnya gue gak tahu apa-apa ya. Main Bumi Agung mah. Main bola aja zaman SMP doang kayaknya ya bola. SMA udah enggak. Warnet sih lebih banyak kalau SMA. Oke. Terus sampai For Riot. Terus For Riot bubar. Gara-gara? Udah gak asik aja. Ya siapa? Semua lah. Guanya gak asik, Dolinya udah gak asik. Karena kesibukan apa karena emang gak asik? Gak asik apa? Tapi kayaknya memang pas di zaman itu gigs juga udah nyampe di peaknya lah, udah orang udah boring. Masa? Kalau nggak salah tuh gue berhenti 2010 itu udah. Kayaknya enggak, kayak masih ada abis itu gigs. Enggak. Ada. Zaman. Oh, Doli kuliah di Gundar. Sama ditambah itu. Ditambah udah trennya udah basi gitu, udah rada basi. Berhentilah ngeband. Ya itu sih. Terus baru nge-DJ tuh terus. Enggak sih, 2004 itu berhenti tahun berapa ya? Kayaknya lama nih jedanya. Gua gak tahu ya maksudnya lu mulai. Jedanya lama, 2010-an kayak Fora itu. Terus gua nongkrong di Pemake. Kanbab udah berhenti, Kanbab udah gak ada. Kanbab di mana nih? Soalnya gini loh, maksud gue ya Kanbab itu ya yang gue tahu maksudnya ya. Ya gue gak tahu sih kalau anak-anak ya. Maksudnya Kanbab itu kan gue tahu zaman gue SMA berarti. Ya zaman waktu di Pasir Indah kan maksudnya Kanbab. Habis itu kan kayaknya kan yang tahu makanya pindah kayaknya ya atau apa? Enggak ya, udah pada enggak ada yang ngekos, kan yang ngekos di situ. Ya udah pada maksudnya bukan enggak ada. Gua enggak tahu basecamp apa. Udah, maksudnya Om Ako udah di situ kan Kimuncang. Muncang, nah baru tuh lu mulai nongkrong situ. Iya. Berarti lu tahu di situ karena udah maksudnya dari For Riot itu udah kenal orang-orang itu. Oh, udah lah. Iya, makanya akhirnya lu nongkrong di situ. Iya kan? Kurang lebih gitu ya. Iya. For Riot udahan, Doli sibuk. Gigon nikah kalau gak salah. Gigon nikah udah tinggal bertiga. Sama anak Cimuncang si Doni. Lah udah kayak gak diterusin udah. Doli udah gak jelas juga. Doli yang pertama kayak ngundurin diri. Ada pengunduran ya? Ada suratnya ya? Dia yang ke rumah gua ya. Dia yang ngundurin diri duluan. Kayaknya dia bilang, gue udah gak ikutan. Kayaknya gue udah gak bisa nih. Sorry Gar. Iya gue udah. Iya ngomong gitu. Serius. Kayak gue udah gak bisa. Gue waktunya udah dikejar skripsi. Apalah pokoknya alasan dia waktu itu. Lah berarti waktu dia kuliah udah masih sempet juga ngeband? Masih sempet. Oh. Terus lu nongkrong? Ya maksudnya di waktu zaman di Cimuncang tuh. Terus gue ceritanya udah ke kampus aja tuh, udah kuliah aja tuh. Udah lebih fokus nongkrong di kuliah tuh sampai 2012-an lah. Oh enggak, gue sama skateboard gue dua anak UO. Jadi veteran juga bubar, For Riot bubar, udah gak ada tongkrongan kan. Heru juga udah cabut tuh ke Jakarta balik lagi. Terus nongkrong sama anak skate. Tapi lu kan gak main skate. Enggak. Sama anak skate juga kenal. Nongkrongnya di mana waktu? Di Mangga 2 apa masih di Alun-Alun? Mangga 2. Di Mangga 2 berarti rumah si Teguh. Si Jantan Teguh. Itu kenal sama mereka juga dari For Riot itu. Kan For Riot itu akhirnya komunitas sama veteran itu kan. Kalau bahasa sekarang kolektif gitu, ngegrup. Oh. Dari veteran itu baru tuh gue sana sini. Kenal sana. Kalau sama Kanbab dari abang gue itu, abang gue udah di Kanbab kan. Iya, gue gak tahu tuh abang lu main keluar, gue gak tahu. Soalnya waktu itu mungkin, ya gue masih kecil kalau waktu abang lu. Enggak lah men, kita udah lulus itu kita. Oh ya berarti gue di warnet maksudnya. Iya, lu tuh memang di warnet tuh waktu itu. Ya udah warnet. Force One biru tuh. F1 ZR atau Force One sih lu? Ya ada yang bilang F1 ZR, ada yang bilang macam-macam. Iya tapi lu memang udah mengalien dari Bumi Agung lu waktu SMA itu. Iya karena di warnet main game. Iya. Terus lu nongkrong situ. Ya make. Terus lu kenapa kepikiran bisa, gue nge-DJ aja nih? Iya kan selama For Riot gak ada, kan gak ngeband tuh. Paling jadi krunya Abandon, krunya si Martin, krunya si Gilang. Di additionalnya Abandon. Main musik amat ya udah. Kuliah juga udah rada ini kan kacau kan. Udah gak tau mau ngapain lagi. Lu lulus kan. gak sih kuliah? Enggak. Hah? Enggak. Kenapa gak lulusin? Lulus. Cuma gak ngaruh aja lah pokoknya perkuliahan tuh pada akhirnya. Emang sih. Gue juga ngerasain. Bukan gak ngaruh, sebenarnya ngaruh kalau buat gue kuliah. Lebih ke ilmunya. Ilmunya dapet.
Jadi buat gue kalau zaman gue kuliah tuh cuman ini doang apa kayak basic lah. Malah lebih banyaknya tuh belajar dari teman. Pas udah lulus lingkungan. malahan. Enggak. Karena waktu zaman. Oh di luar kelas maksud lo? Di luar kelas. Karena kebetulan maksudnya di fakultas gua itu ya orang-orang kreatif ya. Iya. Yang selalu. Widya Tama ya? Widya Tama. The Cafe. Jadi melakukan. Anak-anak IT semua kan. Wah IT sih. Ya anjing The Cafe kok IT. Ya maksudnya Widya Tama itu identik dengan komputer aja. Masa? Iya. Kagak. Ya kan di cafe juga desain-desain kan zaman itu lagi booming-boomingnya di Corel. Itu maksudnya anak komputer banget lah gitu tuh. Iya jadi malah kalau gue gila. Gue maksudnya pas ya gue baru kuliah tuh kayak anjing nih orang-orang. Ini orang kreatif banget ya. Sampai kepikiran buat begini, buat begitu gitu. Goks. Terus lu gak lulus. Terus lu? Lulus oke. Bisa terus, dicari tuh kalau di ini. Cari aja sana kalau. 2011 gue mulai tuh intens di Cimuncang itu. Martin bikin Attack City. Om Ake bikin barbershop. Bareng sama Farid juga. Sama bikin clothing lain tuh Holy Glam. Nongkrong tuh bikin gigs tuh sekali 2 kali sempat bikin gigs sama anak-anak. Di mana lu? Gudeng Golkar apa di mana bikin gigs? Cilegon. Malah sering di Cilegon. Di mana dulu kalau gigs Cilegon? Di Bonakarta tuh masuk apa sih namanya ya? Apa sih Edi Serba? Enggak, Bonakarta. Bonakarta mana sih anjing? Komplek. Ini Pemandiri gitu sekarang. Terus? Nah di dalam tuh ada kafe apa gitu. Beberapa kali tuh sama masih atas nama kan Bab tuh dulu anak-anak bikin. Terus gue sama Martin bikin multi. Waktu itu belum ada radio show. Radio show tuh apa? Yang dulu di TV One. Oh. Ya Martin tuh udah punya duluan tuh ide bikin gitu. Gue bikin di situ. Lama-lama makin intens kan. Musik masih jalan sebenarnya tuh 2000. Emang ngapain ya band udah nggak ada. Masih pengen main musik ya kan. Mau coba ngajak-ngajak anak-anak yang seangkatan kita udah pada ada yang udah lulus, ada yang udah nikah. Main musik sama siapa ya? Akhirnya ya udah coba Fruity Loops, install Fruity Loops. Dari situ akhirnya ke DJ. Sebenarnya masih nyambung aja sih sebenarnya. Nyambung dari apa maksudnya? Ya dari Bumi Agung ini gitu. Prosesnya masih kalau perjalanan musik gue ya masih relate. Jadi nggak ngejauh. Ya enggak sih, buat gue jauh lah. Iya maksudnya dimulainya itu dari komplek ini, dari Bumi Agung. Ya makanya maksud gue lu dari yang basic ya maksudnya, ya gue nggak tahu pikiran gue gimana ya kayak. Ya nggak, gue sampai nggak kepikir maksudnya lu nge-DJ gitu, iya. Maksud gue. Banyak sih ngomong, kalau tiba-tiba iya kan? nge-DJ. Kayak wah. Ya karena udah nggak ada yang masih pengen main musik bang, musik. Ya, cuman karena mungkin lu nggak ketemu, nggak ada yang mau main sama lu. Iya kali ya. Iya kan? Iya. Sebenarnya. Makanya lu kecewa. Gak kecewa. Oh lu gak kecewa. Takutnya kecewa kayak Seru tadi di PHP-in. Ada kejadian di luar lu di PHP-in. Heru? Iya maksudnya Heru tadi kan PHP-in lu. Oh enggak. Gue gak kecewa. Justru tuh gue rasa yang paling kecewa tuh Doli sama Gigon. Lah emang mereka diajak juga? Atau kan gak diajak. Tahu. Ya mungkin pas proses Heru nyari member itu loh. Nyari personil itu tuh. Diajak-ajakin nge-jam. Kayaknya Doli coret. Gigon coret gitu tuh. Doli coret. Heru tuh ngajak Gunawan loh. Sempet ngajak Gunawan masuk Gue malah sampai gak kepikiran. Kalau misalnya Gunawan jadi gitaris Heru. Maksudnya gue gini, Gunawan kan kayak gue gak tahu, kayaknya gak pernah ngeliat Gunawan ngeband kayaknya ya. Iya, tapi gue gak tahu ya. Bisa main gitar gitu tuh maksudnya. Ya bisa. Gunawan loh sempet. Berarti kayaknya maksudnya si Heru tuh ngelis banyak semua nama anjing dilisin. Anak-anak. Semua dilisin. Iya. Ya kan mulai dari basic maksudnya. Oh ini enggak. Terus mesti ada yang dites nih. Si Adam juga sebenarnya enggak sih. Cuman dia punya studio. Ya kan lumayan ya. Udah masuk nominasi. Jadi drummer. Dan Adam pun dari Bumi Agung juga. Dia kan akhirnya hijrah ke Cilegon tuh dia. Intens nongkrong di Cilegon. Perjalanannya maksud gue ya gue berani bilang dari Bumi Agung sampai dia jadi IO gede ya, tapi kan. Tapi kayaknya buat gue kayaknya
pas lu pada main di luar itu sih, makanya jadi agak, maksudnya kebuka ya, link-link atau apa namanya, relasi ya. Akhirnya kenal tongkrongan lah, orang. tongkrongan yang lebar Iya. lah. Ya lu kan tahu sendiri kalau nongkrong, ya maksudnya di Bumi Agung doang kayak, ya itu aja udah. Orang luar pun kan jarang kesini kayaknya. Iya. Kecuali kalau mau ngincer cewek, Iya. ya baru. Paling jauh tongkrongan Bumi Agung tuh ke Cilampang. Cilampang Anak-anak siapa? Pabuaran. Gue sering lihat tuh dulu. Siapa yang nongkrong di Cilampang? Ada bang. Hah? Anak Pabuaran nongkrong di sini. Oh, maksud gua anak Bumi Agung yang keluar. Oh iya, maksudnya selebar-lebarnya Bumi Agung kayak ini bukannya. Lu jelasin lu Cilampang di mana? Cilampang itu berapa? di sebelah komplek tuh ada pemukiman apa lingkungan warga di namanya Desa Kampung Cilampang. Ntar orang pada nggak ngerti Cilampang di mana. Ini kayak gede nih. Tapi lu juga ini sih termasuk yang apa sih? So asik amat ya kita bahas. Cuma maksud gua Bumi Agung tuh misalnya gini, maksud gue gini, gue keluar nih, misalnya lagi nongkrong di luar di mana gitu. Lu di mana tinggalnya? Bumi Agung. Oh sama Dani dong. Oh iya bener. Banyak yang suka mention gitu. Gue nggak tahu ya, maksud gue. Padahal hidup gue di warnet sebenarnya ya. Tapi kan semua orang ke warnet maksud gue. Ya kagak, lu nggak. Ayo. Iya kan zaman angkat gini nih, maksud gue angkatan kita tuh musik, balap, warnet. Warnet kagak buat semua orang lah. Maksud gue warnet game ya khususnya ya, maksud gue. Sebenarnya enggak sih bang, sebenarnya gue lumayan main itu kenal orang gara-gara mungkin di Keramat gue malah, bukan di warnet. Di sekolah. Iya di sekolah, karena maksudnya teman-teman gue kayak ya gue main misalnya yang bedol kecil, ya bedol kecil punya teman siapa ya gitu. Kenalin sama temen-temennya, terus judi gara-gara bedol gitu. Jadi mungkin teman-teman gara-gara main judi kali. Kenapa? Berarti kita keren ya. Kita nih yang mempopulerkan. Enggak, tapi serius kalau kayak misalnya Bumi Agung Dani bukan? Di mana gue bilang? Belum tentu gue Dani. Dani kan banyak. Dani kus-kus. Ayo. Hah? Enggak. Dani lo. Enggak tahu kayak seneng aja. Cuma gue rada kesel tuh pas di sini jadi rame gangster tuh, rada. Kapan itu? Lu gak tahu ya? Maksudnya baru-baru ini kan. 2015-an lah, 2000. Ya. Kalau itu sih ya maksud gue juga ya males sih sebenarnya kayak ngapain. Tapi tahu kan lo Bumi Agung jadi pusat gangster? Tahu, ada yang dari orang Bandung kan di sini katanya. Tahu gue. Cuma kayak maksudnya ya enggak, bukan bete sih apa ya, cuma loh kok jadi. Enggak, sebenarnya enggak penting anjing, ngapain sih lu gitu. Iya sih. Ya maksudnya lu kalau merugikan, lu gak merugikan orang lain ya gak apa-apa lah gitu. Cuman kalau lu udah merugikan orang lain buat gue. Soalnya gue udah mulai ketemu tuh yang zaman mereka masih ngegeng kan masih sekolah kali ya. Pas di tempat lain tuh udah ketemu tuh, udah pada gede-gede. Gue dulu ngegangster bang di situ, di sini. Oh lo yang ngacak-ngacak komplek gue gitu. Padahal mah enggak, bercanda maksudnya. Iya makanya, cuman maksud gue tuh geng, ya gue gak tahu lah mereka gimana. Cuman kayak seruan zaman kita ya. Ya lu kalau ribut, ya lu pakpok aja gitu. Udah pakpok gitu ya, siapa yang kalah ya udah lu. Maksudnya lu ya Pak aja nih. Lu ngerasa gak sih? Kayaknya zaman tuh, perubahan zaman tuh udah banyak loh. Untuk kayaknya kita nih ngalamin berkali-kali perubahan gitu loh. Perubahan tren itu. Iya lah, artinya kan maksudnya mungkin penyesuaian pada akhirnya. Enggak, cuma kayaknya kalau zaman sekarang tuh kan kalau enggak sekarang kan yang lagi hype kan kedai kopi. Ya. Udah itu apa ya? Ya udah kedai kopi aja paling, nongkrong tuh di kedai kopi. Kalau kita tuh kayaknya ngalamin banyak tuh. Dari zaman kita nongkrong di pinggir jalan, nongkrong di warnet, nongkrong di studio, nongkrong di alun-alun, ngalamin kan. Nah kalau sekarang tuh kayaknya nggak ada loh. Bukan nggak, iya betul karena perubahan itu bang. Karena sekarang kan kayak contohnya misal kalau yang gue amati ya, dari warnet, zaman dulu kan internet mahal bang. Nggak semua orang bisa pasang. Iya, benar. Akhirnya gue lari ke warnet. Iya kan, orang gue pernah masang pakai apa dulu, Telkomnet instan anjing yang pakai kabel telepon. Oh iya. Wah anjing, bayarnya tuh akhir bulan gede bang. Nyokap gue ngamuk-ngamuk. Itu udah main Dota loh. Udah main Ragnarok. RO main. Gitu main RO gara-gara pengen nyobain, kayak keren aja main di rumah gak kemana-mana. Sampai nyokap gue tuh ngamuk-ngamuk, bayar gede. Ya akhirnya kan lari ke warnet.
Akhirnya makin sini kan internet makin gampang. Ya. Makin murah. Terus ya udah kayak orang kayak ya udah gue pasang internet sendiri. Apalagi kalau di warnet itu kan bandwidth-nya dibagi-bagi kan. Ya. Ya udah kayak maksudnya itu dari segi internet warnet gitu ya. Ya mungkin yang lain juga sama. Tapi enggak sih, generasi sekarang tuh kayaknya gak variatif gitu tuh pengalaman permainannya gitu tuh. Ya, kayaknya dulu tuh lebih ini variatif sih. loh, asli bang, banyak loh bang. Dari yang nakalnya sampai yang positifnya itu. Karena lu bayangin aja kayak dulu tuh, mungkin karena nggak ada alat komunikasi, cuma telepon umum. Terus nggak semua orang punya telepon Enggak, kayak umum. zaman kita mah udah handphone, udah SMS-an. SMA udah, cuman SMP gue ngerasain, maksudnya masih jarang. Ya lu kan kayak mau main ke rumah orang manggil, soalnya Nagar, gitu kan. Iya. Ya kalau sekarang kan ya lu udah lebih mudah kayak, mana lu? Ya kayak gue ke lu, mana bang? Sini dong, oke. Bang jadi kesini. Oh, jadi habis maghrib. Alhamdulillah. Ya maaf sih Edan dibahas loh. Iya. Karena lebih mudah ya. Ya mungkin gara-gara, maksud teknologi yang semakin berkembang lah. Kalau menurut gua. Ya akhirnya karena teknologi yang semakin berkembang jadi ya apa-apa serba gampang. Lu makan sekarang udah. Jadi lebih gampang. Gampang. Lu mau belanja lebih gampang. Apapun lah. Karena aksesnya kalau ada. mau ketemu teman zaman kita mah ya harus nongkrong ya. Betul. Zaman sekarang grup WhatsApp atau jangan kan gitu. Discord ya. Lu nggak di rumah jadi cari-cari, gue tahu paling di sini. Iya benar. Paling di sini gitu kan. Ya dulu kan zaman dulu kita mau kemana-mana juga susah bang. Kayak lu mau main keluar aja nggak semua orang punya motor zaman dulu. Lu mau main kemana sih paling jauh gitu. Bener. Paling di sini. Kalau sekarang kan nggak bisa akses motor tanpa DP aja lu bisa ngambil sekarang. Anjay, kok jadi berat gini sih pembahasannya? Enggak loh. Ya emang bener maksudnya. Jadinya kayak orang-orang ya udah. Susah mau nyari di mana nih orang sekarang kalau gitu. Iya bener. Ya, balik lagi tadi ke ini musik lu tuh. Terus nge-DJ. Terus sekarang kesibukan lu ngapain? Masih di musik. Nge-DJ apa ada tambahan? Di musik. Tetap di musik. Tapi nggak hanya maksudnya DJ doang. Ya audio production. Terakhir tuh audio production. Bikin lagu, mixing gitu. Gitu. Terus harapan lu ke depannya buat ini kan biar ini bang kayak podcast yang berfaedah gitu loh. Harapan. Lu gimana sih? Terus harapan lu ke depan buat di Serang tuh buat musik Serang apaan gak? Sekarang udah bagus sih sebenarnya. Walaupun kalau keseruannya itu nggak, gue rasa menurut gue ya. Keseruan apa nih? Keseruan bermusik ngeband gitu. Itu nggak sama kayak dulu. Gua nggak nyampe nih. Maksudnya keseruan bermusik tuh nggak nyampe tuh dari segi apa gitu? Maksudnya kayak berkomunitas apa acara? Rasanya rasa. Ya cuma beda rasa doang. Kalau dibilang bagus mah bagus. Sebenarnya banyak kok. Banyak, bagus. Cuma beda rasa ya kayak Indomie sama mie sedap aja gitu. Sama-sama mie, sama-sama enak. Tapi rasanya gak sama. Tapi lo lebih milih Indomie? Indomie dong. Indomie lah. Ya, mie sedap kan kerasa sabun. Hah, maksudnya? Iya, cobain aja lo mie sedap. Kagak. Lo makan mie sedap nih. Terus tolong tuntut. Wah iya bahaya ya. Parah lo. Ini diedit aja berarti. Gak bisa. Ini gak bisa diedit. Kayak selera lah. Intinya rasanya beda. Bukan gak bagus. Sama-sama bagus. Terus sekarang ini udah mulai banyak ini. Kalau dulu kan event tuh kayaknya gigs aja ya. Atau alun-alun. Kalau gak gigs. Alun-alun atau gak gigs. Itu doang kan kegiatan bermusik kan. Yes. Kalau sekarang? Sekarang udah mulai banyak tuh. Udah banyak festival. Festival apaan? Malah gue gak pernah nemuin festival lagi kayak dulu ya. Banten Creative Fest tuh kemarin tuh. Oh iya. Maksud gue festival-festival. Jadi kalau event tuh jadi event itu udah skalanya tuh udah gak kayak dulu gitu. Ya kalau yang dulu kan gue tahu kan lomba kan. Namanya ya, festival itu lomba. Iya kan. Ya maksudnya bukan festival lomba itu. Maksudnya festival itu yang benar-benar apa ya, di event itu segala macam variatif gitu. Gak cuma hiburan musik, ada fashionnya. Iya terakhir yang gue lihat maksudnya ya ada bazar masuknya. Bazar ada ya musik ya. Jadi event tuh sekarang udah berubah juga. Ya iya karena yang mengikuti perkembangan zaman tadi. Orang kan lebih. Makanya tadi kalau gue bilang musik gimana,
Cuma berubah rasa aja. Karena kalau dulu yang ngeband tuh yang nge-gigs. Kalau nggak nge-gigs secara kampus, secara pensi udah. Karena udah mulai banyak. Udah ada bazar, udah ada kedai kopi aja sekarang bisa jadi disulap jadi nge-DJ gitu kan. Ya sih, udah berubah ya, lah. acara-acara udah bisa masuk ke kafe apa gitu kan. Kalau dulu kan zaman kita mah ruang kosong, maksudnya kosong. yang ini yang kosong yang bisa dipakai. Udah bikin festival yang menang yang punya yang bikin festival. Orang dalam. Ordal. Menang itu lagi. Kayak gitu. Terus kalau lu sendiri nih, ya apa ya buat gue? Lu deh di mata lu gue gimana? Sebagai sesama anak komplek nih dalam konteks anak komplek. Yang gue bingung. Bingung? Yang gue bingung ini, maksudnya gue kalau gue ngeliat lu nih, gue bingung maksud gue. Sebagai apa sih gitu? Bagaimana? Bukan sebagai apa sih, maksud gue si Nagar nih ngapain aja sih gitu. Iya kan, maksud gue. Ya lu ada lah masuk ke DJ, terus lu ngapain lagi? Ya mungkin kan tadi yang lu udah cerita. Ya lu ada yang iniin apa? Ya mixing apa kerjaan-kerjaan di luar itu, teman kan gue nggak tahu tuh. Ya itu kayak tadi paling gue beberapa waktu terakhir tuh itu bikin ya buat post. Niat ya kayak gitulah, kayak bikin production. Ya, maksud gue kayak masuk label, ya kan record label. Ya lu kan sempat juga kan, maksud gue lihat tuh lu main-main di Jakarta kan. Iya. Mabok-mabokan kan lu. Enggak, gue udah berhenti bang. Ya dulu, maksud gue kan dulu. Tahun berapa? Ya gak tahu waktu lu ke Jakarta lu main di mana sih? Itu gue berhenti nokip tuh 2000. Ya enggak, maksud gue lu kan main lu di mana? Stadium ya? Parah lu main ke stadium. Misalnya udah gak ada stadium. Kacau, di Miles. Iya kan, maksud gue lu ke situ-situ kayak ini kok, maksud gue gak expect lo ya? Apa masih di luar dugaan? Iya, maksud gue ya secara ini kan gue tahu lu main maksudnya ya di Serang-Serang aja. Nih maksud gue tiba-tiba sih lu ya ada ngisi di sana terus ya maksud gimana sih Nagar bisa ke situ ya gitu maksud gue. Ya karena nongkrong sih tetap dari ya kan biasa relasi kan karena tongkrongan. Kebetulan misalnya ya temen lu IO yang kenal sama orang sana kebetulan. Ya mungkin macam-macam gitu. Macam-macam gitu lah. Gitu. Terus ya kayak gue bingung aja kayak Nagar nih. Ngapain? Iya sih banyak gue juga bukan ngapain Gar, maksud gue buat gue tuh lu terlalu ini ya. Kalau yang gue lihat ya idealis banget gitu kayak set di orang. Kacau nih. Ini dia Itu lalu maksudnya enggak, kadang kan banyak kan maksudnya. Ya kalau idealis ya enggak masalah lah buat siapapun terserah mereka lah gitu kan. Cuman gue berpikir kayak ini Nagar idealis banget gitu. Cuman banyak temen-temen gue tuh yang pokoknya zaman temen gue di Bandung lah. Banyak yang idealis. Cuman pada akhirnya ada beberapa yang mungkin mereka gak bisa hidup dari situ. Ya. Karena berbenturan dengan ya itu tadi kan. Ekonomi. Ya karena gak bisa hidup karena dia mempertahankan idealisnya kan. Ya. Tapi banyak juga akhirnya yang bergeser. Iya pilihan sih itu. Nah makanya gue ini si Nagar bisa survive. Gue bukan idealis kali bang, gue mau bertahan. Ya ini kan menurut gue dari sudut pandang gue. Ya tapi maksud gue mah bukan idealis. Apa jadinya? Bertahan sama apa yang gue mau aja. Ya tapi apa ya? Kalau menurut gue dari Bumi Agung nih, dari start dari ngeband di makin melebar sih. Cuma memang kalau perkara waktunya aja memang kayaknya relatif lama. Banyak juga yang ngomong lu gini-gini aja. Apalagi si Martin tuh. Wah abis gue sama Martinnya. Si Martin kan secara zaman gue di Bandung aja maksudnya dia udah. Ya dia udah. Ya gue sempat berapa kali kayak dateng kan. Si acara Martin kan dulu kan di mana ya sama si Jo teman gue. Ya maksudnya. Iya. Sierra Super Sweet sama si Roma. Sera. Siapa Sierra apa? Sera. Sierra Super Sweet. Perasaan Sierra. Sierra kali maksud lu. Hah? Ya Sera itulah. Itulah pokoknya. Ya sering maksudnya enggak ya ada acara gig di Bandung ada ikut. Maksudnya ya mungkin kan pergaulannya di Bandung lebih ini banget ya. Tapi Roma tuh gak balik-balik ya. Gue cuma denger kan jadi guru kan. Gue cuma denger namanya doang loh. Gak pernah ketemu orang. Kan orang sini. Sampai cuman keluarganya ada di sana makanya. Maksud gue dia kayak anak gaul kita tuh dulu. Maksudnya gimana anak gaul kita? Kan dia di Bandung anak gaul kita. Enggak dia sempat di Serang kan? Sempat SMA.
Gue cuma denger nama United One tuh dia yang bikin katanya. Tapi gue gak pernah ketemu orangnya. Maksud gue... Lu video call lah? Gak kenal juga gue, malah gak kenal. Ya kan kenalan, halo Bang Roma. Jadi guru kadang Roma. Guru ya. Jadi gue nongkrong sini, dulu ke mention nama dia. Gue nongkrong sini, ke mention nama dia. Ketemu juga gak, ini siapa sih ini orang gitu. Lu kenal si Roma malah di Bandung. Iya dia mahasiswa ya, Unpad ya? Unpad, zaman si Martin lah gitu. Gue gak jelas juga sih di Bandung. Gue main sama siapa aja maksudnya. Anak nakal. Kagak bang, maksudnya gue main sama anak Unpad main. Gue zaman masuk kuliah tuh Unikom gue. Di kosan gue anak ITB semua. Gue doang anak Unikom. 1 semester gue cuman masuk 2 kali. Tuh abis itu langsung nyokap gue tahu gitu. Kayaknya laporan orang kampus gue gak masuk-masuk. Berarti lu gak lulus ya? Lulus. Gak lulus di Widyatama maksud gue? Oh lulus di Widyatama. Cuman di Unikom itu gue cuman kuliah 1 semester. Sampai maksudnya gue ketahuan sama nyokap gue tuh. Oh lo awal Unikom baru Unikom. Ketahuan nyokap gue akhirnya gue bilang. Jadi hidup gue tuh sama anak ITB di kosan tuh cuman ngewarnet aja. Dan anak ITB di situ temen-temen gue banyak yang di DO juga. Akhirnya gue minta balik sama nyokap gue bilang, mah kayaknya masih ini deh apa, pengen main gue bilang. Jadi daripada nyokap gue ngeluarin uang kuliah juga. Ya berarti kosong tuh, lu sebelum ke Widyatama kosong, 1,5 tahun. Jadi total 2 tahun. Setengah tahun ya ceritanya di Unikom, 1,5 tahun di Serang gue. Tetep warnet. Lu sempet balik? Balik gue, cuman di warnet tetep. Oh lu sempet balik? Sampai akhirnya 2 tahun tuh gue kayak. Tahun berapa tuh lu balik? Berarti kalau lu kuliah cuma setahun, 2000. Pokoknya 2007-2008. Apa? Mulai kuliah lagi. Gue masuk Widyat kesini. Enggak dong, 2006 lah kayaknya. Iya. Lu langsung kuliah ya pas lulus ya? Iya benar. Oh iya langsung kuliah gue. Iya 2005. 2006. 2007 baru gue masuk Widyatama. Gagal sebenarnya di Unikom itu. Sebenarnya gue kuliah tuh dulu pengen di Unpad. Cuman gak keterima. Gak lulus. Pas baru lulus tuh SMA? Iya gak lulus. Temen gue lulus. Gak lolos seleksi. Ya gak lulus ujiannya. Istilahnya lolos. Habis itu gue kayak, ini daripada gue gak kuliah kali ya. Gue nyari aja kayak yang asal-asalan gitu kan. Apa tuh? Temen gue ngecek HP. Kenapa? Gak apa-apa. Tanyain pacar lu ya? Hah? Cariin gak lu pacar lu? Gak punya pacar bang. Hah? Gak punya pacar. Iya, promosi di sini sekalian. Kayak mau ngebahas gak punya pacar. Soal hidup lu kayak panjang banget itu udah. Iya. Ini udah 1,5 jam kayaknya. Ngobrol kayak gak apa-apa juga. Gue ngerasa biar. Kalau lu gimana? Lu tuh termasuk sama kayak gue sih kayaknya kategorinya. Apa? Yang gak kelihatan, tahu ngapain. Tahu lu. Gue malah ngapa-ngapain. Lu jadi fotografer. Kalau fotografer kan gara-gara kuliah bang. Iya, maksudnya iya sih. Terus gue kan setelah lulus kuliah di Jakarta. Jadi. Iya lu apa, production house apa sih lu bikin apa sih? Jadi itu dulu bukan production house, jadi PT temen gue. Anak-anak ITB kosan gue itu bikin perusahaan sendiri. Gitu, jadi waktu ya akhirnya gue masih multimedia kali ya dulu ya? Apanya tuh? Bidang lu waktu itu? Iya karena di The Cafe sendiri gue ngambil multimedia waktu itu. Karena gue lebih seneng itu gara-gara warnet. Jadi komputer. Jadi lu anak The Cafe bang ya? Iya, tadi gue bilang, lu gak nyimak ya? Lu ini mikirin apa sih? Nah kayak gini nih sama gue aja gak tahu lu anak The Cafe. Kayak lu tadi bilang ke gue tato nagar begini. Iya lu gak tahu? Gak tahu gue. Gue pikir kom-kom gitu lah komunikasi. Atau... Kagak anjing, justru gue males. Ya kan kalau fotografer kan biasanya gak jauh dari anak komunikasi. Biasanya. Biasanya. Iya di The Cafe gue. Cuman gue The Cafe pun disiplin ilmu komunikasi kan. Enggak seintens itu. Iya maksudnya. Iya. Nah kebetulan di kampus gue itu kan ngambilnya tuh ada D3, D4, ngambilnya D. Jadi lebih banyak praktek ya bang. Gue kenapa akhirnya ngambil itu karena wah praktek nih. Terus gue kenapa ngambil multimedia karena wah komputer nih gitu. Sedangkan hidup gue dari SMA, SMP malah CS tuh komputer. Makanya gue ngambil multimedia. Jadi sebenarnya kita terhitung konsisten ya. Gue dari SMA ke musik, lo masih nggak jauh dari komputer aja. Iya.
Ya lebih. Nah ini tekstil gimana ceritanya? Panjang bukan tekstil ya? Tekstil bukan sih? Ya tekstil bisa masuknya. Ntar itu di episode 2 lah. Jangan gitu dong. Panjang bang, waduh cerita dari Emang awal ini lagi. harusnya berapa lama sih durasinya podcastnya? Ya enggak berapa lama, cuman orang boring juga dengerin. Iya sih. Ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan buat lu. Iya. Terus tapi gue sekarang lagi aktif di Techcraft. Siapa? Gue. Lu? Enggak, bukan itu yang mau gue tanya. Ini masih relate maksudnya, kaitannya kan dari musik kan bagian dari subsektor ekonomi kreatif kan. Betul. Tuh. Iya. Enggak, gue mau nanya lagi pertanyaan yang berbeda. Karena waktu kan udah lama banget nih. Jadi gue harus pertanyaan-pertanyaan yang yang gue penasaran nih selama ini kan. Tapi lu sama gue berarti sebenarnya setipe ya kalau dari sudut pandang pertemanan nih, circle kita nih. Lo yang unexpected juga orang-orang tuh ngeliat lu. Kayak lu bilang lihat gue berarti. Iya, gue nggak tahu ya, karena gue maksudnya. Ya buktinya tiba-tiba ke tekstil aja. Malah gue liat tadi pelangnya tembakau. Gue masih nyambung bang. Gue awal bikin, maksudnya gue ngomongin baju ya, bukan tekstil ya. Konveksi. Gue enggak lah, kan gue belum di dunia konveksi. Gue cuman mau bikin, gue punya desain. Gue mau bikin baju, gue mau jual gitu awalnya. Intinya kan masih relate berarti sama dunia gue. Gitu. Ya akhirnya. Iya, kalau di kafe masih desain. Iya, visual, makanya ilustrasi. Masih relate. Dan pada akhirnya kan gue berpikir buat kayak, wah ini kalau gue produksi sendiri lebih murah nih kosnya gitu. Akhirnya ke situ lah. Tapi lu masih jalan gak sih ini? Hah? Ini masih jalan gak? Masih. Tapi yang ini ya, yang apparelnya. Masih, cuman gue bukan yang G-Shocknya, yang D&D-nya. Masih, cuman untuk saat ini, ya kan gue jualan gini, ya gue semau-mau gue itu kadang kayak lagi males ya males, lagi mau bikin buat komunitas ya mau bikin itu gitu. Jadi kalau artikel sih udah ada lah beberapa, cuman belum gue ini bang gitu. Masih panjang lah perjalanannya. Aduh. Iya, ini gue jadi gak nanya-nanya soal lu. Lu awal-awal mula nge-DJ gitu ya. Lu kan pasti, apain sih lu anjing? D&D bro. D&D. Awal-awal mula nge-DJ kan, pasti kan lu gak segampang itu dong masuk-masuk. Gampang. Ke acara. Gampang. Karena orang-orang udah pada ini sama lu. Maksudnya notice ya? Hah? Ya bisa. Iya kan? Karena sebelumnya gue gak merasa kesulitan loh. Oke. Yang paling tricky di pas gue nge-DJ ini pas justru nyari teman-teman. Tapi kan gini, maksudnya yang gue denger ya, aliran musik lu kan mungkin di sini nggak banyak menikmatnya gitu, ya kan? Buat gue ya, maksud gue secara kasar aja gue ngeliat, gitu. Ya maksudnya kayak lu acara mungkin kalau lu ngikutin pas, ya pada akhirnya mungkin lu mengikuti kan pasar. Nah awal-awal itu kan pasti lu buat memperkenalkan apa namanya? Ya ini musik lu kan susah bang di sini. Tapi kalau boleh ngomong justru kalau di per-DJ-an asik per-DJ-an. Belum tuh awareness apa bahasanya. Orang tuh merhatiin dari genre. Belum. Di Serang tuh Banten kali ya. Serang, Cilegon, minus Tangerang ya. Itu awareness-nya udah belum ke musikalitas. Lebih? Tapi ke si DJ-nya, seorang DJ-nya itu yang lebih gampang keliat gitu. Jadi kalau misalnya, kalau kayak lo tadi nanya, genre lo kan berbeda. Menurut gue kayaknya nggak akan ngefek apa-apa juga ketika lo nge-DJ tapi ngenaikin lo. Gue mah DJ dubstep, ini mah DJ breakbeat, ini DJ funky gitu. Nggak ngaruh. Berarti ya banyak lah maksudnya selama ini yang gue lihat karena bukan maksud di musik aja ya? Ya. Karena tren. Maksud tren di... Boleh, bisa sih. Ada. Iya kan, ada kan. Maksudnya kayak tren di... maksudnya di lingkungan lu gitu, anak-anak. Mungkin zaman gue ada kayak anak-anak gaul gue. Poster lah gitu. Kalau zaman nongkrong poster. Jadi lu kayak, lu tahu enggak lagu ini pun karena lu lagi rame-rame, ya kan? Gitu. Masih di situ. Aja gitu kan. Masih di situ. Buktinya
nggak banyak yang tahu kayak lo bilang tadi. Nager lo nge-DJ tapi musik lo pun aneh. Nah itu nggak semua orang ngebahas itu ke gue. Apa mungkin orang-orang sini tahu sebenarnya, maksudnya oh ini musik gue banget nih gitu kan lu nggak tahu juga. Yes, memang nggak ada sih. Cuma maksud gue kalau gue ngelihat apa ya, orang itu penikmat lah ya, dari konteks penikmat itu belum ke sana. Pokoknya wah DJ udah mau musiknya gimana yang dimaininnya. Karena kayaknya waktu lu nge-DJ itu kayaknya lagi naik-naiknya kan kayaknya. Ya era-era DWP lah, gelombang-gelombang. Iya, jadi apa EDM orang emang EDM tuh emang lagi top 40 lah waktu itu. Apa karena orang-orang ngikutin, maksudnya tren pasar saat itu begitu, ya udah lu nikmatin aja tanpa lu mikirin yang kata lu tadi gitu. Kayaknya begitu. Iya macem-macem sih kan, kita nggak tahu juga. Tapi kalau nggak kayak ngelihat, balik lagi tadi kalau dari musikalitasnya orang nggak notice, nggak. Tapi gue udah ngedatengin satu bintang tamu nih bang, yang lu nggak tahu kan. Siapa? Ya dari penikmat lu sebenarnya. Siapa? Hah? Ya ntar kita bakal korek-korek lagi. Malam ini? Ya gitu. Perdijian mah masih panjang sih. Tapi harusnya bisa pesat sih. Ya karena kan terakhir gue ini kayak apa dibilangnya koplo apa-apa. Koplo. Iya kan? Itu kan begitu lagi nge-boom banget kan. Ya semua orang agak pasarnya larinya ke sana gitu kan. Ya emang ya mungkin kalau dari ya gue bilang kalau ya gue nggak tahu kenapa lu nggak mempertahankan musik lu yang lama tapi lu masuk ke situ. Ya mungkin kayak yang gue bilang kalau di teman-teman gue itu kadang kan kita mau idealis terus kadang kebentur ya. Ya pada akhirnya mungkin gue berpikir oh si Nagar juga ya akhirnya ya ada lah yang lu musik ini lu sendiri. Kalau dari dulu sebenarnya gue ngelakuin begitu kayak misalnya yang dari konteks selera musik gitu ya. Gue udah emang dari awal juga udah ngelakuin kayak di awal-awal gue nolak gitu ya. Cuma di tahun kedua itu gue udah mulai nerima tuh. Kenapa? Ya duit sih. Iya kan lebih maksudnya. Job. Iya karena maksudnya di teman-teman gue pun begitu akhirnya. Tapi gue nggak mau duit. Di satu sisi gue sengaja nggak apa ya bahasanya, nggak nongolin gue sebagai DJ yang siap musik apa aja gitu, nggak. Ya lu masih milih-milih lah. Iya. Man kalau ada duitnya mau. Iya kan, berarti apa aja bisa tuh. Bisa. Tapi ngumpet. Tapi ngumpet. Lu ada gak sih pengalaman yang paling parah? Sama nge-DJ? Enggak, ntar dulu pengalaman paling parah. Ya namanya, ya gue gak tahu ya, maksudnya ini bukan ngomongin lu diundang sebagai teman gitu ya. Gar ngisi dong acara gue, bukan. Ini ngomong secara profesional ya, lu dibayar ya. Ada gak kejadian parah yang pernah lu alami? Ngomongin masalah pembayaran ya. Entah itu misalnya lu gak dibayar, terus kalau gak lu ada lah. Tiba-tiba lu cuma dibayar pakai Indomie. Gue gak mau mie sedap, Indomie gue. Ada. Kayaknya semua orang ngalamin kalau semua orang yang manggung-manggung mah gak dibayar. Cuma yang gue, yang paling ini. Gue yang shock, kalau yang bikin gue shock ya, yang gue gak expect. Biar Indomie sedap. Bukan, beres main di gak usah disebutin mana. Abis main, ada yang nge-DM. Terus? Ngirim foto anjing gue. Maksudnya? Mas nge-DJ di sini ya. Dia siapa gak gitu tahu. Maksud gue? Stranger. Terus? Kok random banget? Gak tau lah pokoknya. Udah gue hapus lagi. Lu kalau belum hapus, gue tampilin ini. Enggak, gue enggak. Ya itu maksudnya kalau lu bilang parah, kayaknya banyak sama ya, itu sih bukan parah. Ya general yang dialamin sama, cuma kalau yang unik itu yang gue nggak anjing begini amat gitu tuh. Enggak, itu sebagai bayaran. Enggak, orang jadi beres manggung pagi-pagi itu ada yang nge-DM bangun tidur itu kan. Mas malam di sini ya. Lu terus nafsu dong? Lihat. Nafsu lah, cuma Astagfirullah. Terus langsung kan lu balas dong DM-nya kan gak mungkin. Gue balas. Wow, gemuk. Gitu. Terus cabi. Udah gak gue terusin. Masa. Sumpah. Gue terusin. Sumpah gak gue terusin. Kok gue gak percaya ya? Demi gak gue terusin. Ngeri lah bang kalau lo lagi di luar kota. Misalnya terus tiba-tiba ada yang
ngajak ketemu gitu misalnya. Ya emang kenapa? Ya kalau gue mikirnya gitu, Iya, waktu itu nggak gue ladenin. Ah enggak lah udah nanti Tapi aneh-aneh nih gue bilang. Tapi akhirnya lu nyesel kan? Enggak. Setelah itu lu pikir. Sumpah gue gak nyesel. Biasa aja bang. Ya itu soal kejadian itu. Kalau soal bayaran, ada apa standar aja, nggak ada yang aneh. Standar ya, nggak dibayar. Terus ngomong janji sampai hari ini nggak bayar masih ada. Ya itu, maksud gue kayak ada yang bayar lu pakai Indomie gitu kan, bang gue nggak bisa bayar nih, gue cuma ada Indomie sedus. Belum ngalamin. Gue bayar Indomie aja ya. Gue masih milih-milih, gue lihat dulu kalau biasanya. Ya lu udah lihat-lihat aja nggak dibayar juga tapi. Iya itu berat, itu kecil. Itu emang awal-awal tuh 2015, 2016. Berarti kan kayak yang gitu-gitu ada ya. Ada. Ya. Tapi kalau sampai aneh-aneh nggak ngalamin karena gue juga ngeliat dulu, maksudnya acaranya gimana. Tapi kadang acara jelas aja ada kok. Ada. Cuma kalau sekarang kalau yang di TR Live-nya yang dubstepnya ya, itu gue kesulitan sebenarnya nyari panggung. Karena musik gue dari komposisi lagunya kan dubstep tuh bass banget ya. Tiba-tiba orang sini tuh mulai mengamati ini. Dubstep. Bukan dubstep, mengamati genre musik. Nah, tadi kan kata lu sebelumnya lu baik-baik aja kan? Baik-baik aja. Enggak, ini gue mau ngebahas soal... dulu lu dapet panggung kan? Apa? Dengan lagu yang begitu. Iya. Nah kenapa sekarang tiba-tiba susah? Tapi sebenarnya mostly ya, di 2 tahun pertama itu gue bikin terus. Belum pernah diundang. Nah kecuali yang tadi yang ngejablay-jablay itu ya. Maksudnya musik yang musik ngejilat ludah gue sendiri gitu. Itu ada, cuma kalau yang musik untuk selera gue masih bikin sendiri. Itu 2 tahun prosesnya, sampai baru tahun ketiga tuh baru ada yang gitu. Nah musik gue ini kalau mau dipanggungkan itu sound systemnya harus proper. Karena gak bisa dinikmatin kalau Pak Abun Entertainment tolong support. Arida Sound. Oh iya bener Arida Sound. Pak Abun. Kasian kalau musik gue dipakai. Lu mesti ngajak si Adam nih. Enggak, kalau musik yang gue mainin itu kalau nggak si sound system yang nggak apa ya bahasa tahan banting, jebol gitu sama musik gue. Makanya gue rada kesulitan manggung tuh sekarang dari faktor teknis sekarang malah. Ya soalnya kalau sisi musikalitas di welcome atau enggaknya sekarang udah mulai kedobrak tuh penghalang-penghalang. Wah musik apa sih nih? Itu sekarang udah mulai nerima tuh sebenarnya musikalitas. Ya karena tadi perkembangan zaman. Udah mulai nerima. Nah akhirnya sekarang kebenturnya itu gue sama sound system kalau menurut gue. Karena beberapa kali kalau misalnya gue main musik dubstep ya misalnya. Lo boleh main ya. Musiknya gimana? Gue bilang gak apa-apa dubstep gitu. Terus gue liat sound system lo apa dari gimana gitu. Gini. Minimal ada sub bassnya gak? Ada subwoofernya gak? Gak ada. Udah jangan yang dubstep. Gue yang ini aja. Gue yang musik. Jablay. Gue nyebutnya jablay karena gue gak menghargai selera gue sendiri. Gitu. Sejam anjir ngobrol. Lebih bang. Kayaknya sebelum apa? Apalagi mau dicari tahu bang? Banyak ya, cuman kayaknya terlalu frontal nih untuk awal-awal, jangan. Coba sekali aja sekali. Sekali. Ya. Sekali aja. Abis ini nggak usah lo upload juga nggak apa-apa. Jangan loh. Maksudnya yang ini lo cut pertanyaan lo yang ini. Mau nanya apa? Enggak lah, kalau gue udah nanya mah gue upload lah. Satu coba. Udah tanggung nih sejam nih. Udah enak nih gue. Udah keenakan. Udah enak. Ini ngobrol biasa doang, gak gimana sebenarnya. Gak tau, gue tiba-tiba aja pengen begini. Kayak ya lu bikin podcast? Gue seneng ngobrol aja. Tapi sayang sih kalau lo maksudnya enggak lo minimal lo keberlanjutannya lo terusin lah gitu. Pengennya sih bang, ya mudah-mudahan gak ada halangan. Karena sebenarnya lumayan sih. Syaratnya nongkrong aja sih bang. Jangan di rumah aja. Males lu tahu. Bukan introvert. Yang diikutin. Diikutin. Jangan diikutin bang. Jadi lu gak punya pasangan kan? Oh ini. Enggak lah, ini kan cuma pertanyaan biasa aja. Belum, masih jomblo gue. Kenapa? Enggak. Buat gue tuh gini ya, gue ngeliat lu ya. Lu tuh kayak zaman kalau gue kuliah, gue diginiin ya temen gue. Lu terlalu nyaman kayaknya buat cewek-cewek.
Sampai cewek-cewek itu cuma mau berteman. Gue digituin anjing zaman kuliah. Berarti lu sempat ngalamin loneliness soal cewek? Enggak sih. Cuman maksudnya kalau zaman janganlah ntar bahaya nih. Gue cerita-cerita gitu. Ya kan pokoknya, udah lewat. Enggak, pokoknya ya sempat, maksudnya kayak gue tuh kayak terlalu baik sama cewek. Sampai kalau kata teman gue yang cewek tuh, maksudnya teman gue yang deket. Ya, lu tuh terlalu nyaman sampai kayak orang gak mau pacaran sama lu sampai apa ya? Ya mendingan berteman sama lu gitu. Berapa tahun tuh kayak gitu? Enggak lah, gue ini juga. Gak maksudnya sampai kalau yang selingan banyak lah. Ya kalau ngomongin itu maksud gue, ya kan gak selingan ini kan. Enggak, kalau yang gue seriusin malah begitu bang. Karena terlalu baik. Kan kalau yang agak-agak ini kan gue gak baik dong. Iya, paham. Jadi brengsek, cewek-cewek kan suka yang brengsek. Wow. Iya, makanya lu brengsek dikit. Gitu. Dari seorang brengsek mengatakan cewek-cewek semua. Brengsek. Bener bang, aduh parah. Bener, kalau yang jadi zaman dulu gue ngerasa emang iya sih gitu, tai ya gitu. Ini kayaknya gue gak boleh ini deh. Gue zaman di Bandung sering pakai kardigan gitu. Lu udah kayak ini banget anjing, pakai kardigan temen gue aja gitu. Makanya lu jangan pakai kardigan lagi lah gitu. Nerd ya, nerd. Aduh, padahal enggak juga sih ya. Iya lu anaknya kardigan ya? Dulu. Bukan sweater lo ya? Bukan, dulu sebenarnya tuh gue senang pakai flannel. Gue yang... Cuman gue gak tahu kenapa bergeser ke itu, kenapa ya, gue lupa. Nggak, tapi yang melekat di gue tuh image lu tuh emang kardigan sih. Lu kardigan banget. Minimal bukan sweater yang begini, bukan hoodie, sweater wool, tau gak, sweater rajut. Ya tapi gue kayak ya kan? Bener gak? Iya, kardigan, sweater rajut. Itu barang distro juga itu gue belinya. Cuman waktu zaman itu kan begitu, kayak rajut ya. Rajut. Aduh panjang banget nih, gak beres 2 hari kayaknya. Sama Agung berapa jam? Banget tes doang, belum. Oh. Oke. Yaudah. Udah nih? Gitu aja lah. Ntar dia lanjut episode 2 lah. Ini kalau tembakau gimana tembakau? Lu jual tembakau? Enggak, udah lama banget tuh 1,5 jam. Jadi tolong Heru ya, nih. Aduh, Heru. Udah. Kita dukung ekonomi kreatif di Banten. Dengan cara? Beli produk-produk. Apa yang mau beli? Pelaku ekonomi. Jualan ya apa? Hire gue sebagai DJ lah. Lu jualan apa makanya? Gue DJ lah. Oh, jadi lu promosiin musik. Musik. Nanti gue mau bikin label, doain. Bikin label sendiri? Bikin label lagi. Ini panjang lagi, ntar label lah ngomongin. Ya ini kan closing nih ceritanya. Please dengerin lagu-lagu gue. Oke. Datang ke gigs. Linknya mana linknya? Di sini link. Gigs gue dan teman-teman gue bikin. Nanti lu. Kadang gak pernah kedengeran juga sih bang. Maksudnya. Ya gak tahu. Balik lagi tadi. Apa karena gue ya jarang. Maksudnya gue jarang buka. Ya anggaplah lu cerminan teman-teman yang lain gitu ya. Masyarakat umum. Jadi akhirnya yang taunya gue Nagar tuh DJ. Udah tok. Tapi gak tahu musiknya apa. Bukan. Maksud gue begini. Iya artinya awareness ekonomi kreatif tuh belum dipikirnya yang berproduk aja gitu. Tapi ya balik lagi sih gimana orang, mungkin ada orang yang, ya mungkin kalau zaman dulu mungkin masih ya. Cuman di sekarang karena udah makin gue yang pengen di rumah aja, pengennya emang gak ngapa-ngapain, lebih. Jangan ngomong. Ya enggak lah, ntar gue gak bisa makan dong. Gitu. Maksudnya fisikal gitu sekali. Lu bikin apa gitu, bisnis yang fisikal gitu. Terakhir kan lo ada fisikal. Terakhir lo apa sih? Vape ya? Kawat apa? Kapas sih waktu itu lo bikin? Ya terakhir kan gue jualan vape, bikin toko, impor liquid, merchandise akhirnya. Ya sekarang mau bikin konveksi. Ya sebenarnya gue kayak, kalau gue apa aja sih bang yang bisa sekarang, maksudnya ada peluang gue mendapatkan, seenggaknya buat gue hidup, ya udah gue sikat gitu. Udah bikin gue merchandise lagi ya? Enggak udah ya. Bikin gue harus. Pulang gue. Ini ada desainnya nih.